Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat malam, selamat jumpa, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa dalam keadaan sehat-sehat dan senantiasa juga dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada malam hari ini kita berjumpa lagi. Pada malam ini kita mau merenungkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Injil yang telah ditetapkan oleh gereja pada hari ini, yaitu dari Yohanes 10 ayat 22 sampai dengan ayat 30. Kalau ada kitab suci di samping kita, bisa dilihat, dibaca, disiapkan, karena saya tidak akan membacanya pada saat ini lagi. Bapak Ibu, Injil ini berbicara tentang Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Orang-orang Yahudi merasa bingung, bimbang tentang siapakah Yesus ini sebenarnya. Maka mereka berkata, berapa lama lagi Engkau membuat kami berada dalam kebimbangan? Katakan sajalah kalau memang Engkau ini adalah Mesias. Itu pertanyaan orang-orang Yahudi kepada Yesus secara langsung. Tetapi Yesus tidak menjawab langsung pertanyaan orang-orang Yahudi ini dengan mengatakan, "Ya, aku adalah Mesias." Yesus tidak menjawab seperti itu. Namun Yesus meminta mereka untuk melihat apa-apa saja yang telah dibuat, yang telah dilakukan oleh Yesus di dalam karyanya, yaitu melakukan berbagai banyak hal yang baik, melakukan berbagai hal yang mendatangkan keheranan, kekaguman dari orang-orang. Kekaguman yang saya maksud, misalnya hal-hal yang belum pernah terjadi di daerah itu sebelumnya, oleh Yesus dibuat menjadi terjadi. Misalnya mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu adalah hal-hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya, tetapi oleh Yesus menjadi terjadi. Artinya, kalau kita lihat bahasa-bahasa di YouTube dengan lagu-lagu itu, hal yang tidak mungkin sebenarnya bisa menjadi mungkin untuk Yesus. Tetapi itu dilakukannya untuk hal-hal yang baik. Misalnya menghidupkan orang mati, menggandakan roti sehingga memberi makan 5.000 orang dan lain-lain sebagainya itu. Dan di dalam karyanya dia berbicara tentang hukum Taurat dan banyak hal lain yang menunjukkan bahwa sebenarnya Yesus adalah pribadi manusia yang sungguh-sungguh luar biasa, yang bukan hanya manusia seperti kita, tetapi juga Allah. Maka Yesus mengajak mereka untuk melihat itu, melihat apa yang telah dilakukannya itu. Dan dari situ sebenarnya mereka sudah bisa menyimpulkan bahwa dia ini adalah Mesias, dia ini adalah Putra Allah, dia ini adalah Allah, dia ini adalah Allah yang turun ke dunia menjadi manusia. Tetapi itu tidak mereka ketahui. Mengapa mereka tidak mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias? Itu kata Yesus dalam Injil hari ini, karena mereka tidak termasuk dalam kawanan domba penggembalaannya. Kalau seandainya
mereka masuk dalam domba penggembalaannya, maka mereka akan mengenal suaranya, tahu apa seruannya, tahu apa yang dikatakannya, mengenal siapa dia, Yesus, yaitu Mesias. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ternyata kawanan-kawanan domba Kristus itu, murid-murid Kristus itu dipanggil dan dipilih sendiri oleh Allah. Artinya Allah sendiri yang menghendaki agar orang-orang ini masuk menjadi bagian dari atau masuk ke dalam kawanan domba Kristus. Dan semua yang telah dipanggil dan dipilih oleh Allah menjadi kawanan domba, masuk ke dalam kawanan domba itu, diserahkan kepada Yesus Kristus untuk digembalakan. Nah, jadi kita sangat bangga, bahagia karena sebenarnya atau karena ternyata kita itu dipilih dan dipanggil oleh Allah. Sebagai orang pilihan, bangga dong. Tidak semua orang dipilih menjadi murid Kristus. Apa yang diberikan oleh Allah kepada Yesus tidak akan pernah dibiarkannya hilang. Tadi malam saya sudah katakan, dia akan menjamin kehidupannya, bahkan mengorbankan nyawanya demi kawanan yang telah diserahkan oleh Allah Bapa kepada dia. Ayat 29 mengatakan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, kesatuan Allah Bapa dengan Yesus inilah yang membuat kita menjadi semakin nyaman, semakin hidup kita terasa menjadi lebih hidup. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita harus menunjukkan sikap kita sebagai orang-orang yang terpilih, orang-orang yang memiliki kualitas, baik dalam kepribadiannya, berkualitas dalam keluarganya, berkualitas dalam kehidupannya, sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang dipilih dan dipanggil oleh Allah menjadi murid-murid Kristus. Orang-orang yang berkualitas kepribadiannya itu adalah orang-orang yang murah hati, rendah hati, tulus, ikhlas, sabar, teguh, kuat, tabah, tidak iri hati dan dengki, kompak, penuh dengan cinta. Kita harus membalas cinta kasihnya. Demikian inti permenungan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari. Mari kita melanjutkan dengan ibadat kompletorium. Tapi tetap kita harus menyapa saudara-saudari kita yang pada hari ini merayakan hari ulang tahunnya. Kami mengucapkan selamat hari ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Selamat ulang tahun. Mari kita siapkan hati dan budi kita. Kita ambil sikap berdoa yang baik. Ya Allah, bersegeralah penolong aku. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang yang berdosa. Tunjukkanlah belas kasihan kepada kami ya Tuhan, dan anugerahkanlah keselamatan kepada kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Jatuh sudah malam hari, semoga kami kau lindungi. Ya Bapa Maha Kuasa, supaya aman sentosa. Jauhkan impian suram, singkirkan khayalan malam, kurniakan istirahat, agar sehat walafiat. Kabulkanlah doa kami, ya Allah Bapa Surgawi, bersama Putra dan Roh-Mu, sekarang serta selalu. Amin. Janganlah wajahmu engkau palingkan daripadaku, sebab kepadamu aku percaya. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, perhatikanlah permohonanku. Demi kesetiaan-Mu, jawablah aku, kabulkanlah doaku demi keadilan-Mu. Janganlah mengajukan daku ke pengadilan-Mu, karena tak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan-Mu. Sebab musuh mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke alam maut. Ia menjebloskan daku ke dalam kegelapan. Tiada bedanya aku dengan orang mati. Semangatku lemah lesu dalam batinku, hatiku membeku dalam diriku. Maka teringatlah aku akan masa lampau. Aku mengenangkan segala karya-Mu dan merenungkan perbuatan tangan-Mu. Aku menedahkan tanganku kepadamu. Aku haus akan Dikau, bagaikan tanah yang tandus. Ya Tuhan, datanglah segera dan jawablah aku, sebab habislah semangatku, ya Allah. Janganlah wajah-Mu engkau palingkan daripadaku. Jangan sampai aku turun ke liang kubur. Semoga aku mengalami kasih setia-Mu di waktu fajar, sebab kepadamu aku percaya. Tunjukkanlah jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu kuarahkan hatiku. Bebaskanlah aku dari musuh, ya Tuhan, sebab padamu aku berteduh. Ajarlah aku melaksanakan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Semoga kebaikan hati-Mu menuntun daku di jalan yang rata. Demi nama-Mu ya Tuhan, hidupkanlah aku. Demi keadilan-Mu, bebaskanlah aku dari musuh. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Janganlah wajah-Mu Kau palingkan daripadaku, sebab kepadamu aku percaya. Bacaan singkat diambil dari
Surat pertama Rasul Petrus bab 5 ayat 8 sampai 9. Waspadalah dan berjagalah, sebab setan musuhmu berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Lawanlah dia teguh dalam iman. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Engkaulah penebusku, ya Allah yang benar, ya Tuhan penyelamatku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Berkatilah kami ya Tuhan, bila kami berjaga. Lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabda-Mu. Sebab aku telah melihat keselamatan-Mu yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa. Cahaya untuk menerangi para bangsa dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkatilah kami ya Tuhan, bila kami berjaga. Lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Murah, terangilah malam ini dengan rahmat-Mu. Semoga kami tidur dengan aman sentosa
dan bangun dengan semangat, segar untuk menyambut fajar dan hari yang baru. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan terutama istirahat kita pada malam hari ini, seluruh keluarga, orang-orang yang kita kasihi dan kita cintai, senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadat kompletorium kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat beristirahat untuk kita semua. Semoga besok pagi kita dapat menyambut hari yang baru, kita memperoleh semangat yang baru, dan kita dapat mengisinya dengan hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan yang memberi, menganugerahkan hari itu untuk kita isi secara bersama-sama. Tuhan memberkati Bapak Ibu, Saudara-saudari. Terima kasih. Ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu peduli